untuk tutor 3 sampai 5 di PRT ini, terkait sama mode trans, kemudian ada lagi nanti terkait sama, safety dan sustainability, sama juga terakhir itu terkait sama ecotrans dan, kebijakan perencanaan juga. Oke, kalau kita lihat apa sih itu model, kalau kita cari di Google itu munculnya yang seperti ini ya. Jadi, kalau dalam konteks transportasi tidak seperti itu. Nah, model tuh kalau tadi kita lihat dari asal katanya itu merupakan representasi ataupun penyederhanaan dari dunia nyata. Dalam konteks transportasi berarti berupa sistem transportasi dan juga sistem aktivitas yang terjadi. Dengan konsentrasi pada sejumlah elemen penting dari sudut pandang analisis pergerakan tertentu. Jadi kalau kita lihat di bagian sebelum ini, apakah ini melambangkan model? Iya juga sih, karena dia merupakan representasi dari apa ya, kayak manusia gitu loh. Jadi dia merepresentasikan tren terkini gitu. Tuh. Jadi sama seperti di sana di transportasi juga seperti itu. Itu berupa representasi atau penyederhanaan. Makanya kita tuh bikin model supaya nanti kita kalau misalnya kita bisa memprediksi, kita bisa melakukan macam-macam lah pokoknya dari model itu. Nah, kemudian model yang baik itu harus terdiri dari 5 aspek ini. Yang pertama itu harus relevan tentunya. Yang artinya dapat menampilkan dampak dari analisis kebijakan yang diprediksi kinerjanya atau mengandung variabel yang relevan. Kemudian punya akurasi juga, yaitu punya tingkat kesalahan yang dapat diterima. Jadi kalau misalnya salah-salah dikit ya nggak apa-apa lah, tapi masih dalam batas yang wajar gitu. Karena model itu nggak mungkin sempurna, nggak ada model yang sempurna. Kemudian theoretical foundation atau punya dasar teori yang jelas. Gitu. Kemudian tentunya harus simple, bukan harus sih, kayak lebih baik simple ya. Jadi nggak perlu yang rumit-rumit, karena kalau simple itu lebih resisten terhadap kesalahan data ataupun input. Kalau makin rumit berarti makin banyak datanya kemungkinan kan. Jadi bakal makin besar kemungkinan adanya kesalahan. Kemudian validated atau divalidasi, ini akan dibahas lebih lanjut lagi, supaya nanti hasil yang dihasilkan oleh model itu mendekati data observasinya. Kemudian punya practical applicability, jadi dapat dikerjakan sesuai dengan batasan biaya, waktu, dan juga SDM. Jadi nggak boleh yang nggak praktis. Nah, ini kira-kira konsep modeling dan sampling ya. Ini ada diagramnya. Jadi yang kita modelkan itu sebatas yang di bagian bawah aja. Jadi kita dari populasi yang ada, kita ngambil sampel aja. Kayak dari misalnya tentang Kota Bandung, kita mau ambil berapa kendaraan yang kita jadikan sampel. Nah, itu kita ambilnya dengan cara misalnya traffic counting gitu. Nah, itu jadi itu dari populasi ke sampel. Seperti itu. Kemudian kita masukin ke dalam model dengan mempertimbangkan juga behavior dari si pengguna jalannya itu. Ini kan ada teori behavioral juga ya. Nah, itu masuk ke dalam model dengan mempertimbangkan behavior dan juga dari sampelnya itu. Kemudian dari behaviornya juga, dari teorinya juga punya atribut-atribut dengan pertimbangan juga choice determining factors. Dan dari choice ini juga dipengaruhi oleh environment juga dan juga menghasilkan respons. Nah, dari environment ini dia tuh menyebabkan adanya policy change atau perubahan kebijakan atau kebijakan yang akan diterapkan seperti apa nanti itu dimasukkan juga ke dalam simulasi. Seperti itu ya. Jadi misalnya mau bikin jalan baru, nah itu jadi masuk ke dalam policy change-nya juga itu. Nanti dimodelkan dan juga masuk ke dalam simulasi. Jadi hasilkanlah forecast ataupun prediksi dari hasil simulasinya itu. Jadi tujuan kita untuk melakukan simulasi adalah untuk memforecast atau mengira-ngira hasil dari apa yang mau kita lakukan di situ. Misalnya mau bikin jalan baru atau mau bikin apa gitu. Ya. Ini proses model yang lebih spesifik lagi, ada diagramnya seperti ini. Jadi dari base data masuk ke dalam spesifikasi model. Kemudian itu kita mempertimbangkan berbagai variabel untuk dilakukan kalibrasi. Nah, jadi kalau dalam pemodelan itu kita perlu adanya kalibrasi supaya nanti hasil yang dihasilkan itu mampu mendekati hasil yang realnya gitu, atau kenyataannya. Setelah dikalibrasi kita punya struktur model, nanti divalidasi lagi. Jadi kalibrasi ini kita cek berhasil atau enggaknya itu di bagian validasi. Kalau misalnya masih belum cocok, kita ulang lagi kalibrasi lagi ulang. Atau kalau misalnya emang gak cocok-cocok, kita harus ganti si modelnya itu, kita perbaiki lagi model dari awal. Ya, validasi ini biasanya dari data observasi nih, validation data. Misalnya kalian ngemodelin apa ya,
airset bandara gitu. Nah, itu kan ada kayak misalnya dari pesawat itu bergerak dari apron ke taxiway berapa detik gitu. Nah, itu apakah hasil dari pemodelan kalian itu udah mendekati yang asli atau belum itu. Jadi kita ngambil data aslinya seperti apa itu masuk ke dalam validation data untuk dicek nanti di validasi model ini. Ya. Nanti kalau misal udah kevalidasi, udah cocok nih. Nah, itu berarti udah namanya menjadi best fit model. Kemudian diimplementasikan menggunakan predicted data. Nanti datanya jadi masukan yang jadi input di model yang udah jadi. Nanti dapat outputnya baru dianalisis. Gitu kira-kira. Nah, dalam dunia modeling itu kita mengenal adanya makro modeling dan juga mikro modeling. Sebenarnya juga meso modeling tapi ya di tengah-tengahnya aja sih sebenarnya. Yang utama ada makro dan mikro. Konteks makro dan mikro kalau misalnya kita kenal dalam dunia sehari-hari itu ya kalau makro itu kita tuh ngelihat nih ada orang nih misalnya nih idol siapa lah nggak tahu ya. Nah itu dia kayak punya warna kulit seperti apa kita bisa mendeskripsikan rambutnya panjang nih. Kalau misalnya dia tinggi tuh nah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lebih dalam lagi ternyata tuh di dalam tubuh orang ini itu misalnya ada bakteri atau ada juga ada sel-sel gitu. Nah itu jadi konteks makro dan mikro seperti itu pada dasarnya. Sama dengan waktu di modeling gitu. Kalau kita modeling, kita ngemodelin nih kota Bandung ya, atau ini Bandung Raya mungkin ya. Ini Bandung Raya. Nah, di dalam Bandung Raya ini kita punya berbagai ruas dan juga berbagai simpang-simpang kan tentunya. Nah, simpang-simpangnya ini itu adalah bagian-bagian dari model makronya ini. Model makro yang se-Bandung Raya. Tapi kalau misalnya kita tinjau persimpangnya itu akan jadi model mikro. Jadi, ini model mikro yang sebelah kanan. Jadi model mikro itu merupakan model yang mendetailkan node yang ada pada model makro seperti itu. Apakah harus satu doang? Enggak juga. Jadi kayak bisa bisa seperti ini juga. Misalnya kalian modelnya se-Bandung Raya juga, tapi kalau kalian mau model secara spesifik di simpang-simpangnya itu, nah itu jadi model mikro juga sebenarnya. Walaupun kalau seperti itu jadinya apa ya agak nguli banget ya, karena kan banyak banget di simpang-simpangnya di sini gitu. Tapi kalau di model makro itu kita nggak mendetailkan secara spesifik di simpang-simpangnya itu, di node-node-nya itu nggak secara spesifik. Nah, ini ya. Jadi ada makro, ada mikro, ada meso. Nanti perbedaannya seperti ini. Kalau untuk yang makro biasanya kita eh, cuma kayak model itu model matematik ataupun statistik. Sementara kalau di mikro itu dia tuh lebih ke model simulasi ataupun event based. Jadi makro itu merupakan model makro itu merupakan model yang statis, sementara yang mikro itu merupakan model yang dinamis, biasanya seperti itu. Kalau makro itu yang biasa kalian hitung kalau di trip assignment, trip generation itu. Nah, itu model makro biasanya seperti itu. Kalau mikro biasanya lebih ke arah probabilistik simulasi ataupun jadi kayak ada aspek randomness yang lebih tinggi. Juga kalau makro itu lebih ke link based, sementara kalau mikro itu node based. Ya. Kalau di meso ya itu tengah-tengahnya aja. Tuh mudahnya. Satuannya juga beda dan seterusnya. Nah, seperti apa sih model yang optimal? Tentunya kita perlu mengkonsiderasi dua aspek untuk meninjau apakah suatu model itu optimal atau enggak. Atau untuk membuat suatu model yang optimal itu kita perlu ninjau dua aspek ini. Yang pertama itu kita perlu punya tujuan yang jelas gitu, tujuan model yang jelas dan juga difokuskan. Kemudian tentunya kita harus punya fungsi objektif atau fungsi tujuan. Kalau kalian belajar di SMA itu, misalnya fx sama dengan 4x tambah 5y gitu. Nah, itu kan fungsi objektif ya. Biasa seperti itu kan ya. Jadi kita harus punya fungsi objektif ataupun kita punya tujuan yang jelas dan juga apakah kita mau maksimalkan, jadi apakah kita mau maximize atau kita mau minimumkan. Misalnya maksimalkan apa ya benefit atau mau minimalkan waktu tempuh. Nah seperti itu contohnya. Dan juga kita mempertimbangkan aspek batasan ataupun constraint tertentu. Jadi misalnya kita mau bikin kita punya 5 jalan yang rusak. Kita punya dana 50 juta gitu misalnya. Nah, yang mana yang mau kita prioritaskan gitu. Nah, itu contohnya. Jadi kalau dalam dunia apa namanya optimasi itu pasti ada yang namanya fungsi tujuan
ada juga namanya constraint, dan juga ada namanya variabel keputusan seperti itu. Sama juga di model kurang lebih mirip-mirip. Ya. Kemudian di batasan kita misal contohnya pada model BUTR atau Bandung Intra-Urban Toll Road kalau dibaca di PPT Pak Harun ya. Gitu ya. Ini kita fokuskan pada jalan-jalan yang paling terdampak. Misalnya pada jalan-jalan dapat rem off dan atau rem on. Jadi misalnya dia tuh kan cuma lewat bawah doang ya. Jadi kita fokuskan aja tuh daerah sekitar yang di bawahnya ini, nggak usah sampai ke atas atas. Atau kita modelkan lebih detail di bagian yang bawahnya ini. Jadi sesuaikannya sama kebutuhan yang kalian mau. Kemudian ada juga sebutan model yang reliable. Apa sih itu? Jadi kalau kita membuat suatu model yang reliable ataupun yang dapat terpercaya kalau misalnya bahasa Indonesia-nya ya seperti itu. Nah, itu kita perlu melakukan estimasi, kemudian kalibrasi dan validasi. Nah, ini yang tadi aku bilang ya. Kita perlu melakukan kalibrasi parameter-parameternya untuk meninjau apakah dia udah merepresentasikan kondisi nyata atau belum si modelnya itu. Diceknya di mana? Diceknya di validasi. Dan ini merupakan suatu proses yang iteratif. Kalau misalnya masih belum oke, kita ulang lagi kalibrasi. Baru nanti kalau misalnya udah oke, baru kita masukkan ke dalam aplikasi. Gitu ya. Nah, ini langkah-langkahnya nanti dibaca sendiri aja. Jadi ada estimasi, kalibrasi, validasi juga aplikasi. Ini ya ini ada terakhir ada reasonableness checks-nya. Jadi ada ini macam-macamnya ya. Length, frekuensi dan seterusnya. Kemudian ada juga analisis sensitivitas. Jadi bagaimana modelnya merespon perubahan pada sistem transportasi, sosioekonomik dan juga policy change. Itu biasanya dibuat dalam kurva elastisitas. Mungkin ini agak sedikit ribet ya bahasanya, jadi aku skip aja. Kemudian kita dalam dunia pemodelan itu kita mengenal yang ada model 4 tahap. Nah, ini sebenarnya ini yang agak penting sih. Jadi di model ini ada 4 tahapan ataupun pembagian proses pengambilan keputusan dalam melakukan perjalanan dari mulai keluar, milih tujuan dan seterusnya. Ini biasanya juga berupa modelan statis karena ini bisa dipertimbangkan dalam model makro. Ini ada ini ya contoh gambarannya. Jadi yang kita biasanya ambil untuk dimodelkan adalah yang jam puncak. Kenapa yang jam puncak aja? Karena itu yang kondisi ekstrimnya gitu. Ini baru dimasukkan ke dalam 4-step model. Nah, ini kira-kira gambarannya yang sebelah kiri kalau mau lebih spesifiknya. Tapi intinya cuma ada 4 tahap. 4 tahapnya itu berupa trip generation. Yang pertama. Kemudian ada juga trip distribution. Ketiga modal split. Keempat itu trip assignment. Dapat data dari mana? Dapat data dari data sosioekonomi. Biasanya seperti itu. Nah, ini outputnya berupa volume lalu lintas yang ada di jalan. Biasanya seperti itu. Nah, untuk first step-nya, yang pertama, ini step 0-nya sebenarnya. Jadi kayak ini nggak kayak include sebenarnya, tapi ini langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan first step-nya itu. Yaitu membuat jaringan yang mau kita modelkan. Itu berupa representasi secara secara digital ya, dari kota ataupun daerah yang mau kita modelkan. Kemudian baru setelah itu kita melakukan trip generation untuk menentukan kira-kira berapa orang sih atau berapa perjalanan sih yang dilakukan dari misal dari titik A ke titik B itu berapa sih gitu. Nah, sorry, bukan itu ya. Sorry. Berapa kira-kira orang yang mau melakukan perjalanan dari titik A dan juga berapa kira-kira orang yang mau datang dari titik A gitu. Yang mau datang ke titik A dari suatu tempat tertentu. Jadi ada bangkitan dan juga ada tarikan. Bangkitan itu orang yang mau melakukan perjalanan, tarikan itu orang yang mau datang ke situ. Seperti itu kira-kira. Nah, kemana dan dari mananya itu ditentukan pada bagian trip distribution. Kemudian ada juga setelah itu kita menentukan mode choice-nya. Jadi ini sama aja ya kayak model speed BTW. Mode choice sama model speed itu sama aja. Nah, itu dari masing-masing asal tujuannya itu
mereka mau pakai mode apa gitu. Pas mereka sorry, pas mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Apakah mau pakai bus atau kamu mau pakai angkot atau pakai apa gitu. Nah, kayak gitu ya. Terus ada setelah itu dari asal tujuannya itu kan cuma kayak dari satu zona ke zona yang lainnya ya. Tapi kan ada jalan-jalan yang berbeda-beda kan. Jadi kayak misalnya kita mau jalan dari mana ya? Dari ITB ke Cisitu. Nah, itu kan ada macam-macam itu jalan, mau lewat kiri, mau lewat kanan, itu kan tergantung ya, tergantung orangnya. Nah, itu tuh bakal diprediksi dalam bagian trip assignment untuk menentukan berapa tuh orang ataupun volume lalu lintas yang melewati masing-masing ruas jalannya itu. Gitu. Jadi itu bagian terakhirnya. Nah, ini keterkaitan model 4 tahap seperti ini. Jadi dari trip generation itu menghasilkan bangkitan tarikan. Tadi kayak yang aku bilang itu, bangkitan tuh orang yang mau melakukan perjalanan, tarikan tuh orang yang mau datang. Baru nanti masuk ke trip distribution dari situ untuk menentukan MAT atau matriks asal tujuan. Nah, ini bakal kepake terus ya. Dari sini kita dapat melakukan model split untuk menentukan MAT per modenya atau per kendaraannya. Jadi masing-masing jenis kendaraan tuh pasti punya MAT-nya masing-masing. Nah, itu ditentukan pada bagian model split. Baru nanti masuk ke dalam trip assignment untuk menentukan arus di ruasnya itu. Ya, ini spesifiknya nanti aku skip-skip aja. Nah, ini untuk mengembangkan model jaringan perlu dilakukan pengenalan studi, misalnya mengidentifikasi pola pergerakan masyarakat. Jadi kayak yang aku bilang, behavior si orang-orang itu juga penting. Makanya kita perlu yang namanya adanya survei asal tujuan. Kemudian ada juga sistem tata guna lahan, apakah dominasi oleh pemukiman dan seterusnya, lokasi kemacetan juga kondisi jalan. Jadi tentunya kita masing-masing jalan tuh punya kapasitasnya masing-masing. Itu ya. Terus penetapan wilayah studi itu harus sesuai dengan tujuan modelnya. Kemudian untuk kajian strategis harus dari atau sebaiknya berasal dari wilayah studinya. Kemudian harus mencakup daerah pengaruh dan juga ukurannya sebaiknya sedikit lebih besar dibandingkan daerah kajian utama. Jadi misalnya kalian mau modelkan apa namanya ya, kota Bandung gitu. Nah, itu kalian harus eh, lebih baik kalau misalkan ninjau juga zona eksternal berupa Bandung, Bandung Raya ataupun kota-kota Bandung Raya di sekitarnya, di sekitar kota Bandungnya itu, kabupaten di sekitarnya gitu. Jadi jangan terbatas di kota Bandungnya aja. Nah, ini untuk menetapkan sistem zona, mungkin aku skip skip aja kali ya. Intinya ada dua zona, yaitu zona internal sama zona eksternal. Internal itu yang dimodelkan secara detail. Karena ada bilang, kita misalnya mau memodelkan BUTR, yang kita modelkan secara detail itu yang di bagian kota Bandungnya. Tapi kalau yang di bagian misalnya Kabupaten Bandung atau KBB, nah itu kita masukkan ke dalam zona eksternal. Kita nggak modelin secara spesifik. Misalnya yang dalam kota Bandung itu kita modelin per kecamatan gitu. Tapi kalau yang eksternal itu kita modelin per kotanya aja gitu. Jadi kayak nggak terlalu mendetail karena dia kan nggak terlalu signifikan pengaruhnya ke apa namanya dari jalan tol itu ya. Ya seperti itu. Ini untuk pergerakan dalam sistem zona. Jadi intinya ada tiga macam pergerakan atau sorry ada empat macam pergerakan. Yang pertama itu pergerakan dalam satu zona ataupun internal. Misalnya dari ITB ke Cis, dari ITB ke Cisitu. Kemudian ada juga pergerakan antar zona internal. Nah, itu misalnya seorang tinggal di zona A dan juga bekerja di zona B. Jadi ini misalnya antar kecamatan ya, kalau seperti ini. Kalau yang tadi itu dalam kecamatannya itu sendiri gitu. Jadi kayak pergerakan di dalam zonanya itu sendiri. Kalau ini tuh apa namanya? Antar zona, tapi zona yang dimodelkan secara spesifik ya. Nah, kalau ini dari zona internal nih atau dari kota Bandung ini ke zona eksternal di sekitarnya itu ya. Misalnya orang dari Cimahi ke Bandung, nah itu pergerakan dari dari zona eksternal masuk ke dalam internal. Ada juga pergerakan antar zona eksternal, misal dari Lembang ke Soreang tanpa melalui pusat Bandung. Ya. Jadi dari eksternal ke eksternal lagi. Nah, ini untuk penetapan sistem jaringan transportasinya. Jadi ada beberapa istilah yang sering dibahas ya harusnya.
ada ruas jalan ataupun link, kemudian ada juga nodes, itu titik-titik yang dihubungkan oleh link itu. Kemudian ada juga centroid. Centroid itu titik yang menggambarkan pusat suatu zona. Kemudian ada juga konektor, itu yang menghubungkan antara centroidnya itu, dan juga ada yang namanya desired line, yang merepresentasikan pergerakan total. Ini spesifiknya nanti di matkul lainnya. Nah, ini kira-kira gambarannya ya. Ini desired line. Jadi kira-kira yang bergerak dari Tangerang Selatan ke Serang itu jauh lebih banyak dibandingkan yang gerak dari Pandeglang ke Serang. Nah, kayak gitu ya. Itu desired line. Kemudian ada juga ini zona. Ini satu zona, ini dua zona. Per kabupaten dibikin zona. Kemudian juga node. Node itu yang di simpang-simpangnya. Konektor itu antar ini centroid ya. Yang segitiga ini centroid. Jadi konektor itu penghubung antar centroidnya. Itu. Terus ada yang namanya link. Link itu penghubung antar node. Untuk yang bagian ini mungkin dilanjut sama asisten yang lain. Oke, selanjutnya ada model trip assignment. Yang pertama itu ada all or nothing. Nah, all or nothing itu model trip assignment yang pemilihan rutenya itu tidak terbatas pada kapasitasnya. Nah, pemodelan ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu deterministic all or nothing atau variasi pemodelan yang tidak memperhitungkan ketidakpastian. Lalu yang kedua adalah stochastic all or nothing atau variasi pemodelan yang memperhitungkan ketidakpastian. Nah, jadi untuk step pemodelannya itu ada 3 step. Yang pertama itu adalah menentukan rute termurah, pada pasangan zona. Kemudian yang kedua adalah, bebankan seluruh perjalanan pada rute termurah. Yang ketiga adalah lakukan untuk seluruh pasangan zona. Nah, kemudian ada, kelebihan all or nothing, metode. Yang pertama adalah sederhana dan mudah dilakukan. Kemudian yang kedua itu hasilnya mudah dimengerti. Lalu yang ketiga adalah, untuk jaringan dengan pergerakan rendah itu masih cocok. Nah, kekurangan dari, metode ini sendiri itu yang pertama adalah asumsi bahwa semua orang itu dapat mengetahui rute termurah dengan tepat, yang kenyataannya itu tidak begitu. Lalu yang kedua adalah pada jaringan jalan yang dengan jumlah, kebutuhan perjalanan yang tinggi, misalnya jalan yang macet itu, nah awan ini tuh tidak cocok atau kurang cocok. Nah, kemudian di sini adalah, contoh, soal untuk, metode awan. Nah, di sini tuh ada contoh 2 rute. Nah, TIJ itu adalah, total trip atau volume, jadi, sebesar 1000 SMP per jam atau satuan mobil penumpang per jam. Di rute 1 itu atau rute yang atas ini, itu tuh dia, C1 maksudnya kos 1 atau, biaya yang dikeluarkan untuk menempuh rute 1 itu, sama dengan 30 tambah 0,15, X1. Nah, X1 itu adalah volume. Kemudian, rute kedua itu ada, biaya yang dikeluarkan untuk menempuh rute 2. Nah, persamaan untuk biaya melalui rute 2 itu adalah 35 plus 0,08 X2. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa volume di rute 1 dan rute 2. Nah, kemudian di sini ada contoh penyelesaian metode Aon yang bagian deterministik. Nah, bagian deterministik itu kan tadi kan, pengertiannya adalah variasi pemodelan yang tidak memperhitungkan ketidakpastian. Nah, berarti, di sini tuh apabila tidak memperhitungkan ketidakpastian, jadi semua orang ini pasti untuk, memilih rute dari I ke J itu pasti kan kalau misalnya, termurah dia kan pasti memilih yang termurah semua karena siapa sih yang nggak mau, dengan biaya termurah? Nah, di sini kita, nentuin dulu biaya dasar yang akan dikeluarkan itu dengan anggapan bahwa volumenya itu nol semua. Nah, didapat biaya dasar untuk melakukan perjalanan pada rute 1 itu sebesar 30. Kemudian biaya
untuk melakukan perjalanan di rute 2 itu sebesar 35. Nah, di sini kita, mengetahui bahwa biaya yang termurah itu kan lewat rute 1. Nah, karena rute 1 itu, adalah rute termurah, maka semua pengguna jalan akan, mmm, melewati rute 1 sebagai, rute untuk menempuh tujuan yang akan dituju. Jadi X1-nya itu 1000 SMP per jam, sementara X2-nya itu 0. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh penyelesaian metode Aon atau metode Aon stokastik. Nah, stokastik itu memperhitungkan, ketidakpastian. Jadi, ketidakpastian di sini tuh, pasti ada saja pengguna itu yang memilih biaya yang lebih mahal gitu. Jadi kayak dia, ada probabilitas melewati rute 1 ataupun melewati rute 2. Nah, sama seperti yang tadi, itu tuh asumsi, untuk menemukan biaya dasarnya itu X yang digunakan itu X-nya 0 atau volumenya 0. Jadi untuk rute 1 itu, cost-nya itu 30 dan rute 2 itu cost-nya 35. Nah, di sini, persamaan yang digunakan adalah model Logit. Nah, jadi ini, P1 itu maksudnya probabilitas 1 atau probabilitas orang yang akan melewati rute 1. Nah, ini adalah, metode Logit rumusnya, kemudian di sini ada UA sampai dengan min 0,25 CA. Nah, 0,25 di sini adalah menunjukkan nilai seberapa sensitif pengguna jalan terhadap perbedaan biaya antar rute atau parameter sensitivitas. Nah, semakin besar nilainya, maka pengguna pengguna akan semakin memilih rute dengan biaya yang lebih rendah. Jadi, kalau misalnya nilainya 1 itu, jadi, lebih mendekati ke deterministik atau ketika nilainya 1 itu, maka semua pengguna akan memilih biaya termurah. Nah, kemudian ketika nilainya semakin kecil, maka semakin acak rute yang akan dipilih pengguna, yang berarti perbedaan biaya yang kecil itu tidak berpengaruh. Jadi, kalau semakin kecil nilainya, maka, persebaran pengguna jalannya itu semakin acak. Nah, kemudian di sini, tinggal dimasukin aja, jadi P1 sama dengan E pangkat U. Nah, U-nya kan tadi kan min 0,25 CA, berarti CA-nya itu CA1 CA-nya itu berarti C1 berarti E pangkat min 0,25 kali 30 per, E pangkat min 0,25 kali 30 tambah E pangkat min 0,25 kali 35. Nah, kemudian diketahui probabilitas pertama itu 0,777 atau 0,78 dibulatkan dan, P kedua itu 0,223. Nah, di sini kemudian setelah mengetahui probabilitasnya, X1 itu dikali dengan tadi, jumlah total kendaraan yang 1000 yang sudah diketahui di soal. Jadi di sini 0,78 kali 1000 itu sama dengan 780 SMP per jam. Jadi atau enggak, ini berarti kalau misalnya nggak dibuletin tuh yang lewat rute 1 itu ada sebanyak 777, kendaraan, yang lewat ke rute 2 itu 223 kendaraan. Oke, aku lanjut. Selanjutnya ada equilibrium assignment. Jadi equilibrium assignment itu permodelan trip assignment juga, di mana pemilihan rute itu terbatas pada kapasitasnya. Permodelan ini dibagi jadi dua, yaitu ada user equilibrium dan juga system optimum. Buat yang user equilibrium itu uh, digunakan asumsi kalau setiap rute yang ditempuh itu uh, biaya yang dikeluarkan itu sama. Terus asumsi itu telah disampaikan oleh Wardrop melalui prinsip pertamanya. Nah, prinsip pertama Wardrop atau Wardrop's first principle itu dalam kondisi keseimbangan atau equilibrium, lalu lintas mengatur dirinya sendiri dalam jaringan yang padat sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun pengguna perjalanan yang dapat mengurangi biaya perjalanannya dengan berpindah rute. Jadi berdasarkan dari pernyataan tersebut, nggak ada pengguna jalan yang bisa berpindah rute untuk mengurangi waktu atau biaya perjalanannya karena semua rute yang ada itu udah punya biaya perjalanan yang sama. Jadi setiap orang itu udah memilih rute terbaik buat dirinya sendiri. Oke, boleh next aja. Nah, terus buat yang kedua ada sistem optimum. Di permodalan sistem optimum itu, asumsi yang digunakan adalah lalu lintas telah diatur untuk meminimalkan total biaya perjalanan, di mana asumsi ini disampaikan oleh Wardrop melalui prinsip keduanya atau Wardrop second principle, di mana pada kondisi kesetimbangan atau equilibrium, rata-rata waktu perjalanan berada pada tingkat paling minimum. Terus berdasarkan pernyataan tersebut,
dalam kondisi optimum, total biaya perjalanannya itu yang paling minimum. Boleh di next. Oke, ini ada contoh soalnya. Jadi ada lokasi A dan lokasi B. Terus rutenya itu trip dari A ke B. Terus persamaan cost-nya ada C1 atau yang lewat rute 1 itu 15 plus 2X1, di mana X1 itu volume kendaraan. Terus yang kedua itu ada persamaan cost atau biaya di rute kedua, di mana persamaannya C2 sama dengan 10 plus 3X2. Dengan total trip dari A ke B atau TAB sama dengan 25 unit kendaraan. Terus sistemnya equilibrium itu user equilibrium kita bisa samain aja persamaannya si cost-nya. Jadi C1 sama dengan C2, 15 plus 2X1 sama dengan 10 plus 3X2. Terus kita pindah ruas yang variabel X ke kiri semua, yang konstanta ke kanan. Kita dapat persamaan yang pertama 3X1 min 2X2 sama dengan 5. Terus dari yang total trip, itu kan sebenarnya total volume ya. Volume kendaraan yang bergerak dari A ke B. Itu ada 25 kendaraan, kita jadiin persamaan X1 plus X2, maksudnya volume di rute 1 plus volume di rute 2, itu sama dengan 25. Terus kita eliminasi kedua persamaan tersebut, 3X1 min 2X2 sama dengan 5, sama X1 plus X2 sama dengan 25. Terus kita peroleh volume di rute 1 itu ada 11 kendaraan, dan volume di rute 2 itu ada 14. Habis itu kita cari cost-nya dengan memasukkan nilai X-nya ke persamaan cost-nya tadi. Habis itu kita bisa membuktikan kalau misalnya di kedua rute ini biayanya sama, yaitu 43 cost-nya gitu. Oke, next kita bisa cari dengan sistem optimum. Ini soalnya sama yang kayak tadi dijelasin sama Ima. Pernyataannya juga sama, persamaannya ada kalau 1 di buat yang rute 1, 30 plus 0,15 X1, terus di rute 2 ada C2 sama dengan 35 plus 0,08 X2. Terus kalau kita mau cari volume di rute 1 dan rute 2, caranya itu persamaan yang total trip, yang T dari titik I ke J, yang 1000 cm per jam, itu kita jadiin volume dari rute 1 plus rute 2 sama dengan 1000. Nah, terus kita cari persamaannya di variabel X1 dan X2. Jadi kita putar-putar aja persamaannya. Kita dapat X1 sama dengan 1000 min X2 dan X2 sama dengan 1000 min X1. Oke, habis itu kita cari variabel Z. Variabel Z ini kumulatif dari si volume dan cost-nya di per rute. Jadi akan ada 2 rute nih. Jadi kita cari dulu yang rute pertama, X1 volume di rute 1 dikali sama cost yang di rute 1, lalu ditambahkan dengan volume di rute 2 dikali sama, itu maksudnya C2 ya. Cost yang ada di rute 2. Kita masukin aja persamaan C1 dan C2-nya. Habis itu masukin juga persamaan X1 dan X2 yang udah kita cari sebelumnya. Terus, dan jangan lupa buat yang X1 di dalam persamaan X1 dan X2, di persamaan cost-nya itu juga dimasukin ya persamaannya. Terus kita dapat persamaan Z itu 0,23 X2 kuadrat min 295 X2 plus 180.000 gitu. Terus kita cari titik optimum. Nah, titik optimum itu adalah turunan dari persamaan Z yang tadi. Jadi DZ per dx2 sama dengan 0. Jadi kalau dia sama dengan 0 itu berarti dia dari titik optimumnya. Terus ya udah diturunin aja. Habis itu kita dapat 046x2 sama dengan 295. Itu jadi kalau diturunin kan si 1800 ya. Ya. Itu tuh hilang kan karena dia nggak ada X2-nya. Habis itu 295-nya X2-nya hilang. Habis itu yang 0,23 jadi X2 biasa, terus 0,23-nya itu dikaliin sama 2, jadi 0,46. Terus dipindah ruas aja gitu. Habis itu dapat X2-nya 641,3.
Nah, habis itu bisa dicari X1-nya dengan masukin ke persamaan yang X1 sama dengan 1000 min X2 itu. Terus itu dapat X1-nya 358,7. Habis kita dapat X1 dan X2-nya atau volumenya, kita bisa nyari cost-nya dengan masukin ke persamaan yang awal tadi, yang C1 sama dengan 30,15 X1, terus dapatnya cost di rute 1 tuh 83,8, terus yang di rute 2 dapatnya 86,3. Tuh. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Jadi di tutorial 4 ini kita bakal bahas keselamatan dan juga keberlanjutan transportasi. Yang pertama kita bakal bahas keselamatan dulu. Jadi, apa sih keselamatan dalam transportasi itu? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, keselamatan dalam transportasi itu adalah keadaan di mana setiap orang tuh bebas dari resiko kecelakaan selama mereka berlalu lintas. Nah, kecelakaan ini bisa disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan atau lingkungan. Terus, definisi dari kecelakaan sendiri itu apa sih? Ada dua. Yang pertama adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, di mana melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Ini tuh menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Terus, untuk definisi yang kedua, kecelakaan adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana transportasi yang mengakibatkan kerusakan sarana transportasi, korban jiwa, dan atau kerugian harta benda. Ini menurut Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022. Oke, terus kita lihat dulu nih sebenarnya penyebab kecelakaan itu apa aja sih? Nah, penyebab kecelakaan itu ada 5 aspek. Yang pertama, hardware adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi kendaraan dan infrastruktur yang digunakan, kayak kerusakan jalan atau kerusakan kendaraan yang dipakai, itu kan bisa menyebabkan kecelakaan. Terus yang kedua ada liveware, yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi dan perilaku manusia yang menjalankan lalu lintas. Jadi ini tuh kayak human error gitu, bisa kesalahan dari manusia sendiri kayak bisa ngantuk atau nggak fokus atau dalam pengaruh obat. Terus ada, aspek yang ketiga yaitu environment, di mana faktor yang berhubungan dengan keadaan lingkungan. Jadi misalnya kayak bisa aja kayak cuaca atau bencana. Terus yang keempat ada manajemen, di mana ini tuh faktor yang berhubungan dengan bagaimana lalu lintas diatur bersama dengan komponen lain yang berperan. Jadi ini tuh kayak, pengaturan lalu lintas gitu, mungkin ada kesalahan dalam manajemen lalu lintasnya, atau kelebihan kapasitas dan lain-lain. Terus yang terakhir ada software, di mana berhubungan dengan peraturan dan standar yang diberlakukan. Mungkin kayak, peraturan yang udah diberlakukan itu kurang, aman gitu. Misalnya kayak dulu tuh ada peraturan kalau misalnya, belok kiri itu bisa langsung lurus. Nah, habis itu kan karena dianggap kurang aman, akhirnya direvisi kan. Jadi kalau misalnya nggak ada rambunya, itu nggak boleh belok kiri terus gitu, harus mengikuti rambu lalu lampu merah atau lampu lalu lintas. Lanjut ke mazhab investigasi kecelakaan. Jadi apa sih itu sebenarnya? Itu tuh adalah, pendekatan atau kerangka berpikir yang digunakan dalam menganalisis penyebab kecelakaan. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan, kita tetap harus, menganalisis kan, kayak apa sih yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Terus, ada 3 sektornya. Yang pertama tuh ada personal model, di mana dia berfokus pada kesalahan manusia atau human error dan faktor psikologis sumber daya manusia, di mana bisa dilakukan solusi pendekatan berupa
pelatihan atau sosialisasi kepada orang-orang atau kampanye keselamatan dan sistem penghargaan atau hukuman. Jadi kayak buat orang-orang yang mematuhi peraturan lalu lintas itu dikasih reward apa. Terus kalau misalnya yang nggak mematuhi itu bakal dikasih hukuman atau konsekuensi. Terus ada engineering model atau EM, di mana di sektor ini tuh menekankan pada interaksi antara manusia dan mesin serta aspek teknis dari sistem kerja tersebut. Terus solusi pendekatan dapat dilakukan itu dapat melakukan audit teknis dan penilaian resiko. Terus yang ketiga ada OM atau organizational model, di mana pada sektor ini berfokus pada variabel laten atau variabel yang tidak dapat dilihat tapi dapat diperhatikan dalam suatu organisasi, seperti budaya yang tidak mendukung keselamatan. Solusi pendekatannya itu yang dapat dilakukan adalah pemberian kesejahteraan atau kepuasan kerja. Ini tuh maksudnya kayak misalnya dalam suatu pabrik gitu. em, Variabel laten yang bisa dilihat itu adanya ketidaknyamanan dari para pegawainya. Gitu, misalnya kayak ada regulasi yang membuat para pegawainya itu memiliki resiko kecelakaan gitu. Nah, solusi yang dapat dilakukan adalah pengkajian ulang dari regulasi tersebut, lalu pemberian habis itu direvisi biar terjadi kesejahteraan atau kepuasan kerja dari si para pekerjanya gitu. Nah, contoh realnya itu ada di gambar sebelah kanan. Kalau kita investigasi kecelakaan, itu ada kereta KRL gitu. Jadi zaman dulu tuh orang-orang bisa naik ke atas atap kereta. Jadi kayak orang-orang yang nggak mau beli tiket, mereka tuh bisa tetap naik di kereta tanpa beli tiket, tapi di atas keretanya. Nah itu kan berbahaya ya, dan seringkali menimbulkan kecelakaan. Jadi kita harus memperbaiki dengan cara atas atap keretanya itu diganti dengan apa ya, struktur yang nggak bisa dinaikin sama manusia gitu. Akhirnya setelah diperbaiki, orang-orang udah nggak ada lagi yang naik ke atas atap kereta sehingga potensi kecelakaannya itu berkurang. Terus, permasalahan di keselamatan lalu lintas itu ada beberapa. Yang pertama, angka kecelakaan yang masih tinggi. Habis itu pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin tinggi tiap tahunnya. Terus budaya keselamatan jalannya belum ada. Habis itu penanganan kecelakaan transportasinya sifatnya reaktif, bukan preventif. Habis itu antisipasi gangguan eksternal terhadap keamanan transportasi itu juga belum optimal. Terus kalau kita lihat persentase kecelakaan di moda transportasi di Indonesia itu, didominasi di transportasi darat 98,06%, terus disusul 1,25% dari kereta api, habis itu disusul 0,53% dari, transportasi laut, dan 0,16% transportasi udara. Terus faktor terbesarnya tuh apa sih dari kecelakaan atau ketidakselamatan ini? Sebenarnya tuh adalah human error, di mana human error itu dapat disebabkan oleh manusia yang lengah karena dia misalnya sakit, atau dalam pengaruh minuman beralkohol, atau dalam pengaruh obat, terus misal, dalam kondisi yang lelah jadi nggak fokus, atau faktor usia. Habis itu sebenarnya apa sih yang dapat kita lakukan? Jadi ada, sistem peningkatan keselamatan dan pelayanan transportasi yang melibatkan beberapa sektor. Ada operator, masyarakat, dan juga regulator. Kalau regulator itu, kayak pemerintahan gitu ya, itu bisa menerbitkan regulasi yang sesuai, terus penegakan hukum. Habis itu, pembuatan prasarana dan juga sarana yang memadai, terus pengembangan sumber daya manusia dan juga, sektor kelembagaan. Terus operator itu ada UPT, BUMN, dan juga swasta, ini kayak, perusahaannya gitu, dapat melakukan perbaikan performance di bagian keselamatan dan juga pelayanan. Habis itu ada tanggung jawab publik yang ditingkatkan serta persaingan yang sehat antar, perusahaan. Habis itu dari masyarakat kitanya sendiri, itu bisa melakukan, sosialisasi kepada lingkungan sekitar, habis itu meningkatkan public awareness atau edukasi dan juga partisipasi masyarakat. Oke, terus ada juga yang namanya, PIV atau, teori PIV. Jadi itu berkaitan sama reaksi yang
waktu reaksi yang diperlukan oleh manusia. Jadi kalau kita berkendara tuh, kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di depan kita yang kita lihat, itu kita tuh ada waktu reaksi yang biar kita tuh mengerti kayak itu tuh apa dan apa yang harus kita lakukan gitu. Buat pengertian formalnya adalah proses psikologi yang diperlukan manusia saat bereaksi terhadap rangsangan visual. Terus waktu yang dibutuhkan itu sekitar 0,5 detik untuk permasalahan sederhana dan 3-7 detik untuk permasalahan yang kompleks atau yang jarang ditemui. Terus faktor yang mempengaruhi, PIV ini ada karakteristik fisik pengemudi yang pertama, di mana ada visual acuity dan juga auditory. Habis itu ada faktor psikologis, di mana dipengaruhi oleh tata guna lahan, cuaca, rute perjalanan, karakteristik aliran lalu lintas, pejalan kaki, dan juga hambatan samping. Terus ada faktor kondisi lingkungan, ada maksud atau tujuan perjalanan, serta kecepatan kendaraan. PIV itu ada 4 aspek. Yang pertama perception atau tanggapan memahami, di mana ini adalah proses mengenali suatu rangsangan yang diterima melalui mata, telinga, maupun indera, yang lain yang memerlukan penelaahan di otak. Jadi kayak perlu proses dulu gitu di otak. Terus waktu yang dibutuhkan untuk proses ini disebut dengan waktu tanggapan atau perception time. Terus yang kedua ada intellection atau identification. Yang bahasa Indonesianya itu pengenalan, di mana kita tuh, mikir dulu, apa sih yang kita lihat tadi atau apa sih yang kita dengar tadi. Terus proses ini disebut dengan proses pengenalan ya sama kayak tadi, bagi pengemudi yang berpengalaman, proses ini akan lebih cepat. Tapi kalau misalnya pengemudi yang, baru bawa motor atau baru bawa mobil gitu, biasanya bakal lebih lama dalam memproses apa yang diterima oleh inderanya. Terus I, ada emotion atau decision. Yaitu emosi atau keputusan, di mana di proses ini tuh, seseorang melakukan keputusan mengambil keputusan untuk melakukan respon apa yang tepat terhadap suatu rangsangan yang dia terima. Jadi dalam proses ini, emosi itu sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan. Habis itu setelah melalui perception dan intellection gitu kan, tadi kan dia udah mikir kayak, "Ini ada apa?" Terus dia harus memutuskan apa yang harus dilakukan. Terus emosinya tuh juga dipengaruhi oleh usia dan juga jenis kelaminnya. Terus yang terakhir ada V, violation atau reaction, di mana itu adalah kemauan atau reaksi. Volition, sorry. Terus di sini tuh setelah keputusan udah ditentukan, "Oke, aku mau gini." Terus dilakukanlah, misalnya kayak setelah diputuskan terus beneran dilakukan action-nya, gitu. Contohnya tuh bisa kayak nginjak rem kalau misalnya ada yang, eee, memelankan kecepatannya kendaraan di depan, atau banting setir ke kiri atau kanan kalau misalnya ada yang rem mendadak atau berhenti mendadak, kayak gitu. Terus waktu yang dibutuhkan dalam proses ini adalah volition time, sorry. Oke, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya itu adalah sustainability atau keberlanjutan. Nah, di sini itu ada beberapa isu keberlanjutan transportasi di Indonesia. Nah, di sini aku ambil 4 contohnya. Yang pertama itu adalah isu ketersediaan infrastruktur jalan di wilayah timur itu lebih rendah dibandingkan dengan wilayah barat. Nah, di sini tuh di grafik ini tuh ada nilai di wilayah barat itu 0,32 rasionya dan di wilayah timur itu adalah 0,22. Nah, rasio di sini adalah memberitahu bahwa rasio panjang jalan per luas wilayah di barat itu lebih besar daripada di wilayah timur. Lalu selanjutnya adalah Jakarta, Surabaya, dan Bandung itu masuk dalam kota termacet di Asia. Kemudian yang ketiga itu adalah isu angkutan umum massal perkotaan di Indonesia itu masih terbatas. Nah, bisa dilihat dari grafik atau bagian di sini. Diagram di sini, Jakarta itu panjang jaringan MRT-nya itu masih 15,7 kilometer. Itu tuh jauh lebih pendek dibandingkan Bangkok yang bernilai 70,6 kilometer, lebih jauh lagi tuh kalau dibandingkan dengan Singapura. Mereka itu udah buat 202,4 kilometer panjang jaringan, MRT dalam kilometer. Lalu yang keempat adalah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi itu mencapai 26%, yang mana nilai atau jumlah tersebut itu adalah jumlah emisi terbesar kedua setelah
Setelah, pembangkit listrik dan kilang, perolahan kilang. Nah, di sini tuh, di gambar ini tuh, yang hasil emisi gas rumah kaca dari transportasi ini, dapat dilihat pada, grafiknya itu yang warna biru. Oke, boleh next. Nah, di sini adalah target utama, dari keberlanjutan sendiri itu adalah transportasi berkelanjutan. Nah, beberapa pembangunan berkelanjutan untuk mencapai target tersebut itu diantaranya adalah penurunan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas mencapai 65%. Kemudian, ada pembangunan 2.500 kilometer jalan tol, kemudian, standarisasi kinerja dalam dan pengelolaan 10 pelabuhan utama, kayak misalnya pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi pelabuhan utama di Indonesia. Kemudian, ada pembangunan 21 bandara baru, next-nya itu ada 7.451 kilometer jalur kereta api dibangun, dan selanjutnya adalah sistem angkutan umum massal 6 kota metropolitan. Next. Nah, kemudian di sini ada, pembangunan transportasi berkelanjutan melalui proyek, infrastruktur yang besar. Misalnya yang pertama itu adalah pembangunan konektivitas terintegrasi dengan kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi dan menurunkan biaya logistik nasional melalui pengembangan jaringan pelabuhan utama terpadu dan pembangunan tol Trans Sumatera. Nah, di gambar samping kanan ini adalah, rute dari tol Trans Sumatera. Kemudian yang kedua adalah pembangunan angkutan umum massal dengan teknologi rendah karbon. Nah, gambar di kiri itu adalah, mulai beroperasinya Transjakarta dengan, bus listrik. Jadi dia tuh, nge-charge-nya itu saat tidak beroperasi di depot masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pembangunan infrastruktur di wilayah 3T untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan wilayah. Nah, proyek yang dilakukan ini adalah pembangunan jalan trans di 8 pulau 3T. 18 pulau 3T. Nah, gambar di sebelah kanan itu adalah salah satu pembangunan, jalan trans di Papua. Next. Nah, kemudian, terdapat beberapa strategi, transportasi berkelanjutan agar, tercipta gitu kan. Nah, yang pertama itu adalah, fasilitas diintegrasikan secara baik dengan mempertimbangkan segi jaringan, informasi harga, jadwal keberangkatan, maupun sistem pembayaran untuk transportasi massal. Lalu yang kedua adalah mendorong penggunaan transportasi umum, dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi pergerakan penumpang dan barang. Oke, tutornya udah selesai materinya. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Kalau belum ada pertanyaan, aku lanjut dulu ya. Oke, aku nambahin sedikit terkait sama sustainability. Ini dari PPT-nya Pak Sony sebenarnya. Jadi kredit Pak Sony. Terkait sama implementasi transport dan juga tantangan terkait sama transportasi berkelanjutan di perkotaan di Indonesia. Nah, kalau kita ngecek terkait sama isu-isu yang ada di perkotaan itu terkait sama apa kemacetan dan seterusnya itu biasa terkait sama sistem sarana dan prasarana. Jadi adanya kemacetan tuh ada juga lingkaran setannya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi ya. Dan itu terkait sama supply dan demand-nya juga. Jadi supply-nya itu kan berupa jalan ya, ruang jalan yang disediakan. Demand-nya itu berupa kebutuhan perjalanan kita gitu. Jadi seringkali si demand ini melebihi supply-nya ini. Jadi itu kan disebut dengan kemacetan. Nah, kita juga makanya kita perlu yang namanya efisiensi ruang jalan untuk komersial itu. Terus kita juga mengenal konsep bahwa transportasi itu tujuan aslinya itu adalah memindahkan orang dari dan juga barang atau barang itu dari asal ke tujuan. Dia akan dijelaskan lebih lanjut juga. Kemudian kita pengen menciptakan transportasi yang selamat, andal, cepat, jangkau dan seterusnya. Nah, ini kriteria-kriteria apa keberlanjutan sebenarnya. Jadi kalau bisa kita bicara tentang keberlanjutan, apa sih kriterianya? Nah, itu ada 3 sebenarnya. Jadi dari yang pertama itu dari segi ekonomi, keberlanjutan ekonomi, kemudian juga keberlanjutan apa dari lingkungannya,
Sama juga satu lagi itu terkait sama, bentar, aku lupa. Terkait sama sosialnya. Jadi ada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Gitu ya. Itu indikator keberlanjutan. Jadi kalau tanya keberlanjutan apa sih indikatornya? Nah, itu 3 itu tuh. Kemudian ini lingkaran sentra kemacetan. Jadi kalau misalnya kita lihat di kota-kota itu biasanya ada mengenal konsep seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita bisa mulai dari mana misalnya? Misalnya mulai dari sini ya, tata guna lahan yang berorientasi sama jalan. Jadi kita menciptakan bangunan-bangunan. Itu kan pastinya kita butuh jalan untuk sebagai bentuk akses gitu, dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, ketika kita butuh jalan itu, tentunya kita bakal perlu peningkatan kapasitas jalan gitu. Kalau misalnya kita mau bikin semakin banyak bangunan, itu semakin banyak kebutuhan untuk melakukan perjalanan. Itu kita perlu melakukan pelebaran jalan, bikin jalan tol dan seterusnya. Kemudian setelah itu tentunya ada yang namanya induced demand atau demand yang dihasilkan atau digenerate oleh terciptanya pelebaran jalan dan seterusnya itu. Jadi kita kita bikin supply baru, nah itu demand juga akan mengikut naik gitu. Seiring dengan supply-nya itu, ada demand baru yang timbul dari situ. Situ makanya ada peningkatan volume. Nah, dari situ masalahnya adalah terjadi peningkatan kebutuhan lahan parkir. Makin banyak kendaraannya tentunya makin butuh banyak parkir. Nah, dari situ akhirnya angkutan umum jadi nggak menarik lagi karena apa namanya, selisih waktunya sama-sama aja gitu. Misalnya kita naik busnya itu kan kalau nggak punya dedicated lane tentunya akan ikut dalam kemacetan itu gitu. Jadi orang ujung-ujungnya jadi nggak menarik lagi. Dan juga karena kita dipermudah untuk naik mobil atau naik motor kendaraan pribadi, jadi kita udah malas lagi naik angkutan umum. Ujung-ujungnya akan berlanjut terus jadi lingkaran setan. Ya, jadi kayak yang di bagian sebelah kanan ini kita medianya pakai road base, udah gitu sistemnya pakai motorized. Asalnya adalah karakteristik layanan itu kita pakai yang private sekarang. Orientasi ke situ. Orientasi pemerintah itu masih ke situ. Itu akan bermasalah sebenarnya. Nah, inilah. Isu utamanya adalah kemacetan. Kemudian setiap kota, setiap daerah itu punya solusi ataupun strategi yang bersifat unik. Jadi kita harus think globally dan juga act locally. Of the global is with the local solutions. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa copy paste gitu. Solusi yang ada di Jakarta, misalnya Jakarta kan jalannya luas-luas gitu. Jadi kita bikin BRT banyak dan juga kita bikin dedicated lane. Sementara kalau di Bandung misalnya itu kan jalannya kecil-kecil, kita nggak bakal bisa tuh. Kayak bikin dedicated lane yang banyak-banyak gitu di jalannya kecil-kecil gitu, kita nggak mungkin bisa bikin dedicated lane. Jadi walaupun kita punya ilmunya dari Jakarta, kita jadi studi kasus, tapi kita nggak bisa langsung copy paste solusinya itu ke kota Bandung, gitu. Misalnya seperti itu. Makanya kita harus punya konsep berpikir yang jelas, gitu, sebagai solusi penanganan untuk menjadi strategi menuju transportasi yang berkelanjutan di perkotaan. Nah, ini beberapa isunya, ada solusi kemacetan, jalan tol dalam kota, dan seterusnya. Nanti jelaskan lebih lanjut lagi. Ini anatomi kemacetan, jadi intinya adalah kalau kemacetan itu, ini ada parameter-parameter, tapi ini kayak, ya udahlah, ini secara kuantitatif ya. Cuma intinya penyebab langsungnya adalah jelas bahwa si demand-nya atau volume kendaraan itu lebih besar daripada supply-nya atau kapasitas jalannya itu. Juga kemudian ruang jalan yang terbatas itu digunakan secara nggak efisien. Ada juga nggak jelas tuh lampu markanya, kayak dicatnya asal-asalan atau gimana. Kemudian nggak disiplin si pengguna jalan juga. Ini kan jadi apa? Terutama untuk motor ya biasanya nih. Misalnya ini sudah sangat gitu. Nah itu bakal jadi menyebab kemacetan yang juga makin parah. Itu intinya di situ untuk penyebab langsungnya. Kemudian niat mensusun kemacetan ada bagian alternatif. Misalnya yang pertama itu penambahan panjang jalan. Nah, itu tentunya bukan solusi yang murah ya, dan juga nanti ujung-ujungnya bakal ada induced demand, jadi ujung-ujungnya bakal macet lagi. Kemudian ada juga terkait sama kota itu bukan tentang memindahkan orang, tapi kota itu adalah tentang memindahkan orang, bukan memindahkan mobil. Beda sama kalau di film Cars. Kalau di film Cars itu kan ya udahlah, orangnya itu adalah mobilnya gitu. Jadi eh, tapi kalau di kita mau mindahin orang, bukan mindahin mobil atau mindahin barang. Yang perlu kita akomodasi adalah orangnya, kan mobilnya, harusnya seperti itu.
Kemudian kapasitas jalan meningkat. Ini mendorong kebutuhan ruang parkir tentunya. Tadi ya udah dijelaskan. Kemudian apakah pemerintah yang sekarang itu yang sekarang lagi gembar-gemborin mobil listrik atau elektrifikasi kendaraan tuh itu sustainable nggak? Secara apa namanya? Secara langsung dari segi environment mungkin iya, tapi apakah itu solusi kemacetan? Nggak juga. Sebenarnya bukan solusi kemacetan, karena sama sekali nggak mengurangi dari volume kendaraan yang di jalannya itu. Nah, yang benar adalah kita harus mendorong penggunaan ruang jalan yang lebih efisien. Itu solusi yang efektif dan juga mudah untuk dilakukan saat ini. Ini hierarki moda, jadi ada walking, biking, transit, dan seterusnya. Kalau kita jalan kaki, tentunya kita nggak pakai ruang jalan, relatif nggak pakai ruang jalan. Kita cuma pakai trotoarnya aja. Tetapi cuma efektif sampai 1000 meter. Orang itu biasanya mau berjalan cuma 1 kilometer biasanya. Kemudian kalau biking atau naik sepeda, itu relatif lebih efektifnya sampai 3-5 kilometer. Itu menggunakan ruang jalan tapi cuma sedikit. Nah, yang kalau misalnya mau jarak jauh gimana? Jarak jauh itu harusnya pakai transit. Jadi kayak model MRT, model BRT, itu tentunya lebih efisien menggunakan ruang jalannya. Gambarannya kayak gimana nanti ada di bagian berikutnya. Jadi intinya adalah kota itu harus dapat memberikan banyak alternatif untuk moda perjalanannya itu. Kita harus ngasih insentif untuk moda efisien menggunakan jalan, juga kasih disinsentif untuk moda yang nggak efisien. Jadi ini adalah semacam push and pull strategi gitu. Jadi kalau kita kenal push and pull strategi itu, kita push itu adalah kita ngasih disinsentif gitu. Jadi kita mengurangi kecenderungan orang untuk naik moda yang nggak efisien, misalnya kayak mobil pribadi gitu. Nah, kita tinggiin pajak mobilnya atau kita baru sih itu melakukan apa yang namanya ganjil genap gitu. Nah itu kan berupa disinsentif, itu push method atau push approach. Sementara kalau yang pull itu kita ngasih insentif, kita narik orang supaya tarik untuk menggunakan moda yang efisien seperti kereta api. Gitu ya. Jadi kayak pemerintah ngasih subsidi untuk beli tiket kereta api atau seperti apa gitu. Nah, ini strategi tadi udah jelaskan. Ini dibaca-baca aja. Ini, nah, kalau jalan tol dalam kota yang sekarang lagi diusung di Kota Bandung ya, itu justru bukan solusi yang tepat gitu. Karena sebenarnya menambah kapasitas dengan jalan tol dalam kota yang tentunya akan memperkuat lingkaran kemacetan. Karena dia akan nambah kapasiti, kemudian nanti akan timbul tuh induced demand. Orang makin banyak yang tertarik untuk nyoba jalan tol itu dan juga untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Makanya nanti lahan parkir kebutuhannya bakal meningkat. Sementara kita tahu Kota Bandung itu kan udah sempit ya sekarang ya. Ujung-ujungnya nanti orang jadi makin malas naik angkutan umum dan seterusnya gitu ya. Nanti malah masuk lingkaran ini gitu. Makanya di kota-kota apa misalnya kayak di Amerika, di US itu udah pada itu tuh ngancurin jalan tol dalam kotanya gitu. Nah ini kata-katanya Pak Suni seperti ini ya. Kalau dalam kota itu cuma solusi yang solusi mudah untuk saat ini. Untuk masalah yang lebih kompleks di masa depan. Sementara kalau pakai angkutan massal itu solusi di masa ini karena kan lebih mahal biasanya. Kita bandingin bangun jalan biasa sama bangun jalan rel. Tentunya kita lebih mahal untuk bangun jalan rel. Tapi kedepannya itu kotanya akan lebih baik. Nah kalau kendaraan listrik yang pemerintah usung itu atau lagi pemerintah gembar-gemborin untuk kasih subsidi banyak-banyak itu, nah itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh karena nggak mengurangi dari segi apa namanya kemacetannya itu, karena isu utamanya adalah kemacetan bukan tentang polusi udara sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalau apakah ini dari keseluruhannya itu sustainable secara lingkungan, karena pembangkit listriknya pakai batu bara, ya nggak tahu lah ya, itu nanti itu urusan di belakang lagi nanti itu. Nah, ini ada gambar-gambar perbandingan. Misal kita 40 mobil pribadi yang pakai bahan bakar bensin, itu makan ruang jalan segitu. Kemudian kalau misalnya pakai yang electric car itu yang sebelah yang gambar nomor 2. Nah, itu kan jadi kan nggak ada bedanya ya. Mau yang elektrik mau yang pakai bensin. Sementara kalau misalnya kita pakai bus itu jauh lebih hemat gitu. Ini udah 40 orang di dalam bus ini. Sementara kalau misalnya 40 orang pakai mobil itu kayak gini, kayak yang di paling kiri itu.
Nah, kalau di paling kanan itu ada gambar kalau misalnya 40 orang pakai sepeda. Itu udah paling efisien tuh dibandingkan yang lain-lainnya kan. Nah, ini contoh TDM atau Transport Demand Management. Intinya adalah karena transport itu merupakan derived demand gitu. Jadi kebutuhan turunan. Jadi transport itu muncul karena ada kebutuhan berpindah. Jadi kita harus minimalkan kebutuhan berpindahnya itu. Gitu. Intinya seperti itu. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Misalnya, tadi bukan nggak cuma minimalkan kebutuhan berpindah, tapi kita juga bisa modifikasi gimana cara dia berpindah juga. Dari public transportnya kita arahkan ke dalam angkot, damri, TMB, TMP. Itu ini di Kota Bandung konteksnya. Kemudian dari schedulingnya itu kita ngatur tuh, kita ngebedain jam masuk kerja sama jam masuk sekolah supaya nanti nggak macet. Kalau macet di jam pagi gitu. Kemudian kita regulasi tentang angkutan online dan seterusnya. Atau juga misalnya kita menerapkan kebijakan work from home. Gitu. Karena itu kan bakal minimalkan kebutuhan orang berpindah ketika dia mau berpindah dari rumah ke tempat kerjaan. Ini lini masanya. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau bikin transportasi yang berkelanjutan, itu nggak perlu itu banyak-banyak sebenarnya di awal. Jadi kita perlu perbanyak di aspek dari kebijakannya atau keterlibatan masyarakatnya. Pemerintah itu harusnya lebih banyak ke situ arah awalnya, bukan ke pembiayaan. Jadi nggak ada tuh kayak pemerintah protes anggaran saya dikit untuk transportasi, jadi kayak susah deh buat nerapin transportasi yang berkelanjutan. Nah, itu sebenarnya nggak bener ya. Jadi kayak itu sebenarnya dia malas aja gitu. Harusnya kan terapin aja itu yang di bawah itu. Jadi banyak keterlibatan dan juga kebijakannya dulu gitu di jangka pendeknya. Semakin jangka panjang baru nanti kita bisa kita butuh anggaran yang besar gitu. Jadi kayak yang penting ada niatnya dulu gitu. Yang penting ada political will-nya dulu untuk melakukan atau menerapkan transportasi yang berkelanjutan itu. Perbaikan transportasi supaya jadi berkelanjutan. Nah, ini penutupnya ya. Gitu. Nah, ini catatan penutupnya nanti bisa dibaca sendiri aja. Jadi intinya keterbatasan anggaran itu bukan merupakan hambatan. Karena di awal itu kita relatif butuhnya lebih ke arah kebijakan dan juga sosialisasi dan juga keterlibatan masyarakat. Oke, aku share satu lagi. Nah, ini kira-kira gambaran emisi ya. Emisi yang dikeluarkan, emisi itu gas rumah kaca di sebelah kiri ini. Kita bisa lihat bahwa yang paling besar itu adalah dari kendaraan pribadi berupa mobil pribadi, 44,4%. Sementara motorcycle itu cuma relatif dikit emisinya. Kemudian ada dari segi apa ini, kendaraan laut ya, dari kapal-kapalan. Dan dari aviation itu juga cuma relatif sedikit karena kan emang nggak terlalu banyak jumlahnya dibandingkan yang lainnya gitu. Railway paling sedikit, cuma 0,5 aja. Kemudian kendaraan berat di sini agak besar. Nah, menariknya adalah ketika kita di samping kanan ini, si emisi emisi itu biasanya ditinjau dalam satuan gram per passenger kilometer. Jadi kayak berapa gram emisi yang dihasilkan oleh satu orang yang naik suatu kendaraan per kilometer perjalanan dia gitu. Jadi kalau misal pesawat itu kan 88 gitu. Average occupancy rate-nya. Orang yang naik pesawat itu biasanya 88 orang per pesawat. Nah, itu jadi jumlah emisinya itu dibagi sama 88 itu dibagi juga sama jarak perjalanannya. Jarak perjalanan pesawat itu. Nah, kira-kira kalau misal di pesawat itu sebesar 285 gram per passenger kilometer. Jadi itu yang paling gede ya. Jadi kalau kita ditanya transportasi apa yang paling gak sustainable dari segi carbon emission-nya per passenger-nya, itu adalah pesawat ya, passenger kilometernya. Tapi kalau kita bandingkan jumlahnya, tentunya lebih banyak yang lain ya kan. Kayak mobil pasti lebih banyak dibandingkan pesawat gitu jumlahnya, jauh lebih banyak. Pemilikan kendaraan pribadi itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pesawat yang ada di Indonesia. Nah, kalau mobil itu yang paling nggak efisien dari semua kendaraan moda darat ini. Kalau mobil besar tuh 25, 158 dan seterusnya. Gitu. Kalau pakai bus relatif lebih efisien, walaupun uh, walaupun
masih kalah sama yang namanya passenger train atau kereta penumpang. Jadi kalau tanya apa yang paling bagus, ya itulah si passenger train ini. Mungkin kalau misalnya ada electric vehicle di sini ya udah 0 gram per passenger kilometer, tapi kan dia lebih dia lebih boros dari segi ruang jalannya, sama juga dia dari pembuat cara menghasilkan hasil listriknya itu kan belum tentu sustainable juga. Jadi itu soal di belakang lah nanti ya. Tapi intinya maka kita tuh diarahkan untuk menggunakan moda transportasi umum yang massal. Jadi bus sama passenger train. Kayak kota itu bagusnya seperti apa? Kota itu bagusnya adalah ketika ada moda tulang punggungnya itu berupa passenger train ini gitu. Jadi kita menerapkan kereta itu sebagai tulang punggung dari transportasi perkotaan untuk yang jaraknya jauh-jauh gitu. Yang paling jauh-jauh itu pakai namanya kereta. Nah, untuk tulang rusuknya yang di samping-sampingnya itu untuk menjangkau daerah-daerah penting lainnya itu kita pakai BRT atau bus gitu. Bus rapid transit. Sementara untuk menambah supply dari busnya itu kita pakai namanya, bisa pakai angkot, bisa pakai yang lain-lain juga gitu. Jadi yang lebih kecil yang non BRT. Ya, jadi fungsi angkot itu adalah yang benar itu adalah untuk menyuplai si BRT ini harusnya untuk jarak yang dekat. Si BRT ini untuk jarak sedang. Gitu. Untuk menyuplai juga ke passenger train-nya ini, ke tulang punggungnya ini. Jadi untuk jarak jauh diakomodir semua sama passenger train ini. Itu salah satu cara untuk membangun transportasi yang berkelanjutan di perkotaan. Cara penerapan. Sampai sini ada yang mau tanya dulu ya sebelum aku lanjut ke yang terakhir. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini yang terakhir, ada kebijakan perjalanan juga ekonomi transportasi. Nanti yang masuk ke UTS yang itu ya, yang Ekotrans nanti ya. Jadi ini aku agak cepat aja di bagian awalnya. Jadi planning atau perencanaan itu merupakan proses dilakukan untuk membuat rencana aksi untuk mendapatkan suatu sebagai tujuannya. Nah, dalam planning ini biasanya dilakukan sebelum penerapan itu biasanya kita dari planning ini menghasilkan suatu policy atau kebijakan yang berupa regulasi, intinya regulasi lah ya, dari pihak yang berwenang untuk menerapkan hal tersebut. Untuk mengarahkan keputusan masa kini dan juga masa depan. Ini persamaannya jadi punya satu tujuan dan juga melibatkan proses decision making atau pengambilan keputusan. Sementara ini perbedaannya dari segi pendekatan, waktu dan seterusnya. Ini aku skip aja ya. Jadi baca aja. Nah, ini kita juga mengenal yang namanya decision making dan juga problem solving. Apakah sama? Nah, ini sebenarnya beda. Jadi, decision making pada dasarnya itu adalah pembuatan keputusan. Itu kita memilih solusi yang berdasarkan pada penilaian dan seterusnya. Sementara kalau problem solving itu kita memecahkan suatu masalah secara analitis. Identifikasi apa aja sih solusi yang dapat diterapkan dari permasalahan itu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi decision making ini adalah bagian dari problem solving. Problem solving ini merupakan suatu yang lebih besar dibandingkan decision making. Ini untuk perbedaannya, yang pertama dari proses yang dilakukan. Ini di sebelah kanannya ada yang dari PPTA Pak Harun ya. Jadi ada if not get me ini. Nah, ini langkah-langkah untuk melakukan problem solving. Ada fokus utama, waktu, dan seterusnya. Skip aja ya. Nah, ini siklus infrastruktur. Jadi kalau misalnya kalian nanti bakal ngambil matkul manajemen konstruksi atau apalah, aku lupa nama sekarang apa jadi apa. Intinya ada origination atau ngide ini. Intinya ngide dulu lah ya. Nanti ada muncul policy, dan seterusnya. Nanti baru masuk ke dalam tahapan development atau pengembangan dari ide itu. Jadi kita menyusun desain. Kita mendesain dari hasil ide yang dihasilkan tadi itu. Setelah desainnya udah difixin, udah dihasilkan DED misalnya gitu, atau detail engineering design, kita masuk dalam tahap konstruksi. Kita mulai membuat atau mengimplementasikan si desainnya itu. Kita mulai ngebangun proyeknya.
Baru nanti setelah proyek udah kelar, nanti masuk ke dalam tahap operasi. Kita mengoperasikan. Misalnya tadi ini proyek jalan tol gitu. Kita udah selesai konstruksi jalan tol, kita langsung operasiin. Kita mulai buka untuk traffic secara umum. Nanti baru masuk ke end of life. Jadi ada biasanya ada namanya batasan gitu, atau usia apa ya, usia konsensi gitu atau apa itu jadi end of life gitu. Nanti dari sini kita bisa evaluasi untuk melakukan originasi lagi atau ngide lagi gitu. Melakukan hal selanjutnya yang akan dikerjakan dari proyek itu ya. Kemudian biasanya Pak Harun bahas tentang struktur pasar ya. Ini dari PPT Pak Harun, emang agak jelek gambarnya. Intinya ini apa namanya, nah, ini intensity of competition-nya. Intinya ada beberapa jenis pasar. Yang pertama itu adalah monopoli, kemudian oligopoli, kemudian ada juga monopolistik, dan juga ada yang namanya pasar persaingan sempurna gitu. Nah, intinya nanti ini digambar ini ya. Jadi dari duopoli sampai polipoli. Nah, ini intensity of competition-nya. Jadi makin ke kiri dia tuh makin intensity-nya makin besar gitu. Kompetisinya makin besar. Kalau ini ya, kalau garis yang atas ini kalau infrastruktur. Tapi kalau misalnya di konteks yang lain ini dia tuh bisa juga ke bawah gitu. Jadi tergantung sama pasarnya, pasarnya itu pasar apa dulu. Nah, kemudian nanti dia makin turun, makin ke kanan itu makin turun biasanya. Nah, ini berapa struktur pasar yang tadi aku jelasin tuh. Jadi ada pasar yang sempurna. Ya, nanti definisinya dibaca aja ya. Jadi kalau butuh buat di ujian nanti ya kopas-kopas dikit aja dari sini lagi. Jadi ubah-ubah ya kata-katanya. Pasar pesaing semua seperti ini, pasar oligopoli kayak gini. Intinya adalah yang pesaing sempurna ini berarti dia tuh banyak penjual, banyak pembeli juga. Jadi dan juga tersedia informasi yang mudah diperoleh. Dan juga nggak ada hambatan mobilitas lain-lainnya gitu. Jadi kayak itulah, itu benar-benar perfect competition. Kemudian di oligopoli, dia tuh cuma ada beberapa perusahaan saja yang menghasilkan, yang penawar gitu. Jadi cuma ada beberapa penjual. Ya. Lalu di monopolistik, dia tuh udah mendekati monopoli. Di antara apa namanya, antara oligopoli sama monopoli itu namanya monopolistik. Sementara kalau monopoli berarti cuma satu produsen ataupun penjual aja. Pada persaingan baik langsung maupun nggak langsung. Misalnya kalau di satu apa ya, KAI misalnya, karena kan yang operasi kereta kan cuma KAI doang ya. Kalau monopolistik contohnya itu misalnya pasar otomotif gitu, karena kan cuma ada beberapa penjual atau ada beberapa merek doang ya, nggak banyak gitu mau merek-merek. Nah, ini untuk kelayakan nanti bisa dibaca aja ya. Jadi intinya ada berapa macam nih tingkat komersialisasi. Ada full komersial, ada half komersial, ada juga not komersial atau dari pemerintah full. Jadi kita bisa nerapin proyek, kita bisa joinan, atau kita bisa sendiri juga nih dari pemerintah doang atau swasta doang. Nah, nanti untuk berikutnya bisa dibaca di apa tabelnya. Lanjut aja. Ini ada siklus investasi. Jadi ada typical PPP life cycle. PPP ini adalah public private partnership. Tadi yang di tengah-tengah ini namanya PPP sebenarnya. Kerjasama pemerintah sama swasta. Ya, sebenarnya nanti ini aku skip aja ya. Nah, berikutnya yang harusnya hampir pasti masuk UTS adalah terkait sama ekonomi transportasi. Ini yang pertama kita mengenal beberapa istilah, misal dari cash flow. Jadi aliran kas ini merupakan aliran masukan dan pengeluaran kas dan seterusnya. Ada juga cash inflow, itu kas yang masuk intinya seperti itu. Kalau cash flow atau outflows itu kas yang apa ya? Kas yang kita keluarkan akibat biaya-biaya yang dilakukan gitu. Misalnya investasi ataupun apapun itu. Kemudian berarti kita dari situ kita bisa menghitung aliran kas neto atau aliran kas yang bersihnya. Jadi itu dengan cara menghitung berapa penerimaan dikurangi sama pengeluarannya. Logis ya gitu. Kemudian kita bisa bikin juga diagram cash flow atau aliran kasnya itu.
yang berupa suatu ilustrasi grafis dari transaksi yang terjadi. Biasanya itu tuh ada dikumpulkan dalam 1 tahun ataupun bisa juga secara bulanan gitu, atau secara mingguan juga bisa. Jadi tergantung yang buatnya dan juga tergantung sama kebutuhannya seperti apa. Nah, ini contoh bentuknya ya. Jadi ini cash inflow seperti ini biasanya. Kalau mau ke atas juga nggak apa-apa. Jadi kayak tergantung apa ya preferensi kalian aja gitu. Mau bikinnya kayak gimana. Yang penting konsisten aja. Ini periodenya bisa apapun nih. Jadi kayak bisa satu bulan, 2 bulan, 3 bulan, ataupun 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Tergantung kalian mau ninjau kayak gimana. Nah, kita tuh biasanya mulai dari tahun ke 0. Sorry. Ini ada juga cash outflow. Jadi inflow-nya misalnya inflow itu ke bawah, outflow-nya pasti ke atas gitu. Jadi kalian jangan sampai samain ya, biar nggak bingung. Nah, ada beberapa rumus-rumus yang biasa dipakai di Equatrans ini. Ini dari yang paling gampang ya. Jadi intinya adalah kita nilai uang itu tuh bakal bakal turun terus gitu dengan adanya penambahan waktu gitu. Jadi kayak 50.000 zaman 1980 belum tuh sama kayak 50.000 zaman sekarang gitu. Jadi pasti kan ada inflasi dan seterusnya itu yang menyebabkan nilai uang itu jadi eh, bakal turun gitu. Ada juga suku bunga gitu. Nah, karena itu kita perlu menghitung sih kira-kira berapa sih nilainya itu di zaman sekarang gitu. Kita mau narik nih, kalau misalnya kita punya apa tadi ya, outflow di tahun segini, itu misalnya 50.000, misalnya 50 juta di tahun ke-6. Nah, kalau kita hitung dengan nilai di tahun sekarang itu kira-kira berapa nilainya gitu. Jadi kita nggak boleh tuh. Misalnya kita ngeluarin duit 10 juta, nanti kita tahun kelima dapatnya 20 juta. Nah, apakah berarti kita untung? Belum tentu gitu. Karena tergantung dari berapa sih si I-nya ini gitu. Yang ini adalah suku bunganya atau discount rate-nya. Jadi rumusnya sebenarnya tinggal dipakai sih. Cara ngitungnya ada di bagian belakang ya, aku contohin juga. Nah, kalau misalnya bentuk kayak gini, jadi kayak tiap tahun ada dapat keuntungan atau tiap tahun tuh ngeluarin biaya. Nah, itu pakai rumus ini. Yang P sama dengan A dan seterusnya itu. Jadi ini cara nurunnya sebenarnya sih. Jadi kayak langsung aja pakai yang bawah ini. Ya. Nah, kemudian ini ada capital recovery factor. Ini intinya adalah kebalikan dari yang tadi ini, yang ini. Jadi kalau misalnya kita mau jadiin nilai yang kita punya sekarang jadi per tahun, itu kita pakai ini. Ini. Tapi biasanya ini nggak dipakai sih. Jadi kalau misalnya kita mau ngitung apakah kita untung atau enggak, kita tuh bisa milih sebenarnya. Kita mau hitung pakai nilai sekarang, atau kita mau hitung pakai nilai tahunannya kayak gini, atau kita mau hitung pakai nilai di masa akhirnya itu, di tahun akhir ya. Itu sama aja sebenarnya. Tapi yang lebih sering adalah pakai yang nilai di masa sekarangnya itu, tahun ke nolnya. Nah, ini sebenarnya agak umum sih. Ini sinking fund. Ini intinya kita punya nilai di akhir. Kita mau jadiin ke kita mau jadiin ke tahunan gitu. Atau kita punya nilai tahunan, kita mau jadiin ke akhir aja gitu. Nah, itu pakai rumus ini. Ini juga jarang pakai sebenarnya. Ini kalau misalnya bentuknya aneh-aneh kayak gini, itu pakai nanti ada rumus turunannya, aku langsung kasih aja. Tapi kayaknya nggak bakal keluar kayak gini sih di ujian. Nah, matkulnya masih matkul dasar ya. Nah, kayak gini rumusannya intinya. Kalau misalnya keluar yang kayak gini, kalau keluar yang kayak gini nih bentukannya, yang naik-naik terus gitu. Naik-naik tapi naik linear nih. Kayak rumusnya ini. Kalau naik yang gak linear gimana? Kalau naik yang gak linear pakai rumusnya beda lagi. Tapi nanti ini kayak nggak keluar juga sih di UTS ya. Ini sangat, ini agak rumit. Kayak rumusnya yang, nah ini, mana? Ini ya, ini. Dengan G aksen dulu lagi nih. Jadi yang merah-merah ini ya. Nggak keluar, aku skip aja. Ini rekapitulasinya kalau mau ngecek formulanya seperti ini. Nah, ini kebetulan kemarin aku jadi asisten juga di matkul S2, yaitu ekonomi transportasi. Jadi aku kasih contoh aja ya langsung ya. Ini kita pakai yang contoh aja ya. Contoh ini.
Ini ada panjang jalannya 10 kilo, kemudian investasi per kilometernya 12,5 juta, sorry, 12.500 juta, jadi kayak ini berapa miliar ya? 12,5 M ya. Nah ya, 12,5 M. Kemudian ada juga pemeliharaan tahunannya 50 juta rupiah dan seterusnya ya. Ini sebenarnya agak rumit, jadi ya udah. Nanti yang gampang-gampang ya yang kalian ambil. Intinya kita disuruh ngitung berapa, kita mempertimbangkan biaya investasi, kemudian biaya pemeliharaan rutin tahunan dan juga periodik. Tadi kan ada panjang jalan sama investasi per kilometer, jadi ini tinggal kita kaliin aja sebenarnya. Jadi biaya totalnya itu adalah 12,5 kali 10 ini. Ada juga manfaatnya berupa saving value of time, apa itu nanti itu di matkul berikutnya. Kemudian ada juga penghematan BOK, apa itu BOK nanti di matkul berikutnya juga. Ini lalu kita disuruh ngitung NPV-nya. NPV adalah net present value. Gitu. Jadi nilai sekarangnya itu, bukan nilai nantinya, nilai sekarangnya. Jadi tadi kalau misalnya kita punya, ini aku langsung cash flow-nya aja kali. Nah ini kita punya pengeluaran di atas nih. Jadi aku gambarin pengeluaran itu yang ke atas ini gitu, pengeluarannya. Ini punya pengeluaran dan seterusnya. Nanti kita juga punya pemasukan nih. Masukannya naik-naik terus tuh. Nah, kita mau narik semua ini yang di tahun 1 sampai 10 ini ke tahun pertama. Nah, kita pakai namanya NPV. Kita ngitung NPV. Jadi kita harus tarik dulu dari tahun 1 sampai 10-nya ini, dari pengeluaran sama masukan ini semuanya, kita tarik ke tahun ke 0. Ini nanti cara ngitungnya mungkin agak sedikit ribet ya. Jadi nanti kalian baca-baca. Mungkin yang kayak gini nggak bakal keluar sih. Yang geometrik begini, yang naik terus kayak nggak bakal keluar. Mungkin yang kayak gini keluar nih. Yang apa? Terus gini aja nih. Ya. Nah, ini kita punya investasi. Kalau kita tarik ke tahun pertama, investasi kan dari tahun 0 ya. Jadi kayak udah nggak usah tarik-tarik lagi gitu. Jadi kita langsung aja pakai nilainya. Sebesar 125.000 juta. Karena kita udah kaliin sama panjang jalan tadi kan ya. Terus kita punya nilai pemeliharaan tahunannya. Tadi kan ini tiap tahun tuh ada tuh pemeliharaan ini tuh yang apa yang 1 sampai 10-nya ada ini tuh. Yang 7.500 ini itu pemeliharaan tahunan tuh. Jadi itu pengeluaran per tahunnya. Nah, cara nariknya adalah dengan masukkan rumus yang paper A tadi itu. Paper A itu rumusnya yang mana tadi ya? Nah, yang ini ya. Jadi A-nya itu adalah yang tadi 7.500-nya itu. Ya, itu tadi discount rate-nya. N-nya itu dia berapa tahun tuh kayak gitu. Gitu ya. Jadi di min 1 per 1, nah itulah. Dan seterusnya. Jadi dimasukin aja kayak gitu. Nanti barulah dapat tuh hasilnya. Nah, kayak gini ya. Kalau yang 3 tahunan ini sebenarnya agak ribet, jadi kayak ya udah nggak usah kalian pelajari kayak ini. Intinya adalah kalau misalnya yang 3 tahunan itu yang per 3 tahun itu kita ratain dulu ke sini gitu. Jadi kayak dia kita jadiin jadi semua tahun gitu. Jadi ini yang tahun ketiga ini diratain ke 1, 2 sama 3. Yang 6 ini jadi diratain ke 4, 5 sama 6. Sebenarnya diratain ke 7, 8, 9. Baru nanti kita jadi kayak gini kan, jadi lurus terus gini kan. Nah, baru nanti kita tarik gitu. Konsep seperti itu. Tapi ini agak rumit sih. Jadi kayak nggak usah dulu. Bakal keluar juga kayak gitu. Nah, ini yang apa? Yang geometrik ya. Mungkin skip aja. Intinya adalah ketika kita udah dapat semua nilainya, kita langsung jumlahin semuanya. Itu namanya NPV atau net present value. Kita jumlahkan semua present value-nya. Yang tadi ini investasi, kemudian ini pemeliharaan tahunan dan seterusnya kita jumlahin aja nanti dapat sebesar 9.838,97 juta rupiah. Gitu ya intinya. Jangan lupa yang investasi itu sama pemeliharaan ini yang pengeluaran itu dikasih minus ya. Jangan lupa tuh. Kita takutnya salah. Kalau NPV kalau positif kayak gini berarti kita untung nih. Nah, kemudian kita bahas ke BCA. Atau mungkin ada yang mau nanya dulu nggak ya? Aku tunggu sampai 9.40.
Oke, lanjut dulu ya. Kemudian ada BCA atau Benefit Cost Analysis. Ini adalah yang ini umum digunakan untuk mengevaluasi proyek pemerintahan. Kemudian biasanya ada namanya masa konsesi atau usia proyek ditinjau. Kemudian biayanya dapat berasal dari pajak dan seterusnya. Ini mungkin agak nggak penting ya, jadi aku skip aja. Dan juga kita punya tingkat bunga dengan yang semakin besar dengan semakin meningkatnya ketidakpastian. Jadi kalau misalnya proyeknya makin nggak pasti gitu, dan juga makin berisiko proyeknya, biasanya tingkat bunga ditinggiin. Tadi tingkat bunga itu ada yang I-nya tadi itu. Tadi aku lupa jelasin. Tadi itu kalau ngitung itu pakai I ya. Ini adalah tadi 12%. Itu adalah discount rate-nya. Di mana ya? Nah, ini tadi R-nya ini. R sama itu sama aja sebenarnya. Oke. Nah, berikutnya ada namanya juga BCR. BCR ini adalah salah satu parameter dari BCA. Jadi kalau misalnya BCA itu kalian ngitung apa sih? Biasanya itu kalian ngitung BCR salah satunya ya. BCR adalah benefit cost ratio. Jadi adalah rasio antara atau hasil bagi antara benefit atau apa namanya? Benefit itu manfaat ya. Dibagi dengan cost-nya atau biayanya. Jadi kalau misal di analisis secara ekonomi itu kita pakainya benefit. Sementara kalau di analisis yang finansial kita pakainya adalah revenue atau keuntungan. Jadi beda tuh antara manfaat sama keuntungan. Manfaat itu biasa terkait sama polusi, terkait sama kemacetan. Jadi kayak nilai-nilai yang untuk masyarakat luas gitu. Sementara kalau misalnya yang revenue atau pendapatan itu tuh lebih ke yang apa ngedanain si proyeknya itu kayak buat perusahaannya itu sendiri gitu ya, yang bikin proyeknya itu. Jadi kayak misalnya pemasukan dari orang yang bayar tarif tol atau orang yang beli tiket kereta api gitu. Nah, itu revenue namanya. Kalau benefit itu lebih ke polusi atau misalnya kemacetan. Nah, itu benefit tuh. Jadi tergantung juga sama sudut pandangnya, sudut pandang siapa dulu. Ini berapa rumus-rumusnya? Biasanya kita pakai itu cuma yang di atas ini aja, di BPC aja. Ini adalah BPC ini. Ini variasi-variasinya ya udahlah ya dibaca-baca aja. Jadi cost itu adalah pengeluaran pemerintah. Tadi kayak biaya investasi itu masuk ke dalam cost. Benefit itu yang tadi misalnya tadi saving value of time, saving apa itu namanya tadi? Saving vehicle operating cost itu masuk ke dalam benefit. Benefit itu perkiraan konsekuensinya enggak. Jadi kebalikan benefit. Tapi biasanya ini nggak aku keluarin sih. Sorry, nggak dikeluarin di ujian ya. Kalau untuk di apa? Di matkulnya Pak Harun. Tapi kalau misal di matkul yang lain nanti mungkin dikeluarin. Kemudian ada juga initial cost, itu biaya investasi. Itu sebenarnya masuk ke dalam cost juga sih. Kalau misalnya mau disamain, ya udah nggak apa-apa dimasukin aja ke dalam cost juga. Gitu. Biasanya kita pakai rumus yang BPC ini aja. Nggak usah yang lain-lain gitu. Nggak usah dilihat yang lain. Ini dapat dilakukan secara present, jadi kayak tadi ya, boleh ditarik ke nilai sekarang atau NPV. Kita gitu ya. Kita ngitung PV-nya atau present value-nya. Atau kita bisa ratain ke tiap tahun. Jadi namanya annuity. Tadi yang A itu tuh sebenarnya kependekan dari annuity atau nilai tahunan. Atau bisa juga nilai di masa depan atau future value yang tadi di pojok paling kanan tuh itu namanya future value. Kalau kita mau narik ke kita mau narik ke akhir masa proyeknya itu, akhir masa tinjauan proyeknya itu. Jadi ada 3 opsi. Biasanya itu kita tinjaunya yang di present aja. Kemudian ada namanya IRR sama FIRR apa sih itu? Nah, ini biasanya disuruh cari juga ya kalau sama Pak Harun. IRR itu adalah tingkat suku bunga yang memenuhi kondisi ketika NPV sedang 0. Misalnya kita ketika 10 tahun tadi kan kita dapatnya berapa tadi itu? Kita dapat NPV itu 9838,97 juta. Kita mau supaya kalau kita tinggal 10 tahun begini, berapa sih suku bunga yang memenuhi supaya nanti dapatnya itu 0 gitu. Nah, caranya bisa dengan kalau misalnya mau gampang ya, kita pakai Excel, kita goalseek aja kan. Kita ubah si R-nya itu atau I-nya itu. Karena ini dapat jadi 0 gitu. Itu namanya IRR gitu ya. Intinya kayak gitu konsepnya. Ini ya ada rumus-rumus begini ya, udah dibaca aja lah ya. Ini kita bisa juga pakai cara namanya apa namanya? Cara interpolasi ya. Kalau mau pakai interpolasi juga bisa.
tapi agak lebih nggak akurat gitu ya. Nah, ada juga namanya FIRL, itu adalah sama aja sebenarnya kayak tadi yang benefit cost ratio, tapi dia di tahun pertama aja. Dan juga mempertimbangkan cuma capital cost-nya aja. Sementara kalau cost di tahun pertamanya itu, misalnya tadi ada OM kan ya, di tahun pertama, ada pengeluaran tahun pertama itu dimasukin ke atas. Gitu. Benefit tahun pertama dikurangi cost tahun pertama, dibagi discount rate. 1 plus discount rate-nya, angka 1, karena dia kan tahun pertama ya. Ini sebenarnya rumus ini aja sih, rumus PV. Per capital cost tadi, biaya investasinya. Kadang-kadang juga ER sama NPV bisa menghasilkan kesimpulan berbeda juga ya. Jadi nggak tentu. Tadi NPV itu layak kalau misalnya dia nilainya positif. Kalau BCR dia tuh layak kalau misalnya nilainya lebih dari 1. Kalau IRR dia tuh layak kalau misalnya nilainya itu lebih tinggi dibandingkan discount rate-nya. Atau R-nya atau I-nya gitu tadi. Suku bunganya gitu ya. Kemudian di payback period ada juga istilah seperti ini. Jadi kita mau ninjau berapa tahun, kita perlu ninjau sampai berapa tahun sih supaya nanti kita bisa dapat nilai NPV yang positif. Itu namanya payback period. Di kapan kita bakal benefitnya itu melebihin cost-nya ketika ditarik ke tahun awal atau ketika ya ditarik ke tahun manapun lah itu ya. Nah, decision tree-nya nanti dibaca-baca aja, tapi ini sebenarnya nggak terlalu penting sih untuk di matkul ini. Ini ada contohnya untuk yang cara ngitung apa namanya NPV BCR dan seterusnya itu. Ya. Soalnya masih sama kayak yang tadi, jadi kita pakai hasil yang tadi itu. Nah, ini tadi kan kita tuh punya hasilnya tuh. Kita bisa ngitung BCR-nya dengan cara mengurangi antara gross benefit dikurangi dengan annual expense dibagi sama investmentnya, biaya investasinya itu. Dapat 1,09. Artinya kalau kayak gini tuh berarti dia layak kayaknya karena lebih dari 1. Ya, jangan lupa dicatat seperti itu. Kemudian NPV, kalau NPV dia positif kayak gini, itu berarti artinya dia tuh layak. Kalau misalnya 0 berarti dia impas. Kalau misalnya kurang dari 0 berarti nggak layak. BCA juga sama kayak gitu. Kalau misalnya kurang dari 1 berarti nggak layak. Kalau misalnya 1 berarti dia cuma impas saja. Kalau misalnya lebih dari 1 berarti dia layak. Kalau FYRR itu biasanya nggak ada standar yang menentu sih. Gitu. Jadi kayak dihitung aja. Ini ya nanti dibaca aja lah ya. Ini cara ngitung gitu. Ini aku pakai waktu itu pakai cara ini ya, pakai cara apa? Interpolasi, jadi kayak nggak terlalu akurat. Kalau buat ini tuh sebenarnya buat ngitung ini nih, buat ngitung apa sih namanya? PP sama juga buat ngitung si IRR-nya. Intinya kalau PP itu kita mau nyari gimana ketika dia tepat NPV-nya itu 0. Nah, kalau kita pakai interpolasi linear dapatnya 9, 2, 4, 7 tahun. Jadi kalau misalnya mau manual kayak gini tuh kita harus ngitung satu-satu tuh. Jadi kayak kita minimal ngitung 2 titik kan. Kita ngitung berapa sih NPV tahun 9 sama berapa NPV tahun 10 terus nanti kita tarik garis. Itu namanya interpolasi linear. Kira-kira di mana di antara dua itu titik NPV dapat 0. Kalau pakai Gaussic dapatnya 9, 2, 4, 3 tahun. Jadi ya cukup mendekati lah ya, tapi masih nggak akurat lah intinya. Pakai interpolasi. Nanti kalau di ujian kalian boleh buka laptop, pakai aja, pakai Gaussic. Ini yang buat IRL, nyari IRL. Jadi tadi kan kalau bisa nyari PP itu kita ninjau di tahun ke-9 sama tahun ke-10. Jadi yang kita ubah tuh dari segi tahunnya. Tapi kalau misalnya buat nyari IRL, yang kita ubah adalah dari segi discount rate-nya. Jadi kita ngitung berapa NPV ketika kita ninjau pada 10 tahun tadi ya. Tadi kan masalahnya kan 10 tahun ya. Kalau kita pakai R sekian, berapa gitu dapat NPV-nya. Kalau kita pakai R yang berbeda, kita dapat berapa NPV-nya. Nah, kita kan dapat tuh 2 titik tuh. Jadi kita baru interpolasi di antara dua itu. Kalau pakai cara interpolasi, kalau pakai cara Gaussic, dapatnya seperti beda juga ya. Walaupun mendekati juga sebenarnya.
Yang paling akurat adalah pakai cara Google Sheet ini. Dia pakai Excel aja ya. Itu ada yang mau tanya dulu gak ya? 2151. Halo Kak, Ya ya. Eh, aku masih rada bingung. Jadi kalau di Ecotrans ini kira-kira yang bakal keluar tuh yang kayak gimana ya Kak? Cuma bakal keluar. Ya intinya kayak gini, cuma kayak nggak seribet ini lah. Ini kan nggak tahu kalian ujiannya open laptop gak sih? Aku belum tahu ya. Biasanya sih open laptop sih. Eh, Nanti pasti kalian disuruh ngitung kayak gini-gini, NPV, BCR, PP, IRR biasanya tuh. Intinya nanti kalian nyari NPV gitu sih, tapi kayak nggak serumit ini lah soalnya lebih gampang lagi, lebih sederhana. Biasanya tuh cuma kayak dikasih benefit tahun pertama sekian, cost tahun pertama sekian. Nanti diproyeksiin ke berapa tahun, nanti dapatnya berapa NPV-nya, berapa PP-nya, dan seterusnya. Kayak gitu aja sih. Nah, biasanya yang soal dari Pak Harun tuh agak nggak jelas ya. Si diskon rate-nya berapa, nggak jelas. Terus dia nilainya apakah dinilai di tahun itu atau bukan, nggak jelas gitu. Dan juga kadang-kadang suka nggak dapet PP-nya berapa gitu. Nanti kami bahas juga di tutor test soal tahun lalunya. Ada lagi? Nah, BTW yang bikin soal